Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desti Nurdianti SSM Hum selaku Direktur Amik Dian Cipta Cendekia Bandar Lampung. Dan yang saya hormati Bapak Haji Ipo Wahyudi Eskom MTI selaku pembimbing saya. Dan yang saya hormati Ibu Intan Oktarian Eskom MTI selaku pembahas saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Malia dari Prodi Manajemen Informatika D3 Perguruan Tinggi Amik Dian Cipta Cendekia Bandar Lampung. Jadi sebelumnya, saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Puskesmas di Bandar Lampung berbasis web. Pada presentasi ini, ada 3 bagian penting yang akan saya bahas. Pada bagian bab pertama, saya akan menyampaikan apa sajakah yang melatar belakangi penelitian saya, rumusan masalah saya, dan tujuan dari penelitian saya. Pada bagian bab kedua, saya akan menjelaskan teori apa saja yang saya pakai dalam penelitian ini. Dan pada bab ketiga, di sini saya akan menjelaskan metode apa saja yang saya gunakan dalam penelitian ini. Memasuki bab pertama yaitu latar belakang. Di era revolusi industri saat ini, masyarakat sangat dimudahkan dalam melakukan kegiatan dan mendapatkan informasi yang sangat mudah diakses di mana saja. Kemajuan teknologi informasi mengenai geografis juga semakin dibutuhkan oleh banyak kalangan masyarakat, misalnya informasi jarak antar daerah, lokasi fasilitas, dan banyak informasi lainnya. Minimnya pengetahuan masyarakat akan informasi dan kurangnya visualisasi media pendukung tentang sistem informasi geografis puskesmas di Bandar Lampung. Maka, sebab itu dirancanglah sistem informasi geografis puskesmas di Bandar Lampung berbasis web. Ada 2 identifikasi masalah dari penelitian ini. Yang pertama, tidak ada sistem informasi geografis dalam pencarian puskesmas, khususnya di kota Bandar Lampung. Yang kedua, informasi diperoleh mengenai puskesmas di Bandar Lampung tidak lengkap. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu objek dalam penelitian ini puskesmas yang berada di kota Bandar Lampung. Informasi yang disajikan, yang pertama, lokasi puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat di kota Bandar Lampung. Yang kedua, informasi puskesmas seperti alamat, nomor telepon, kecamatan, dan kategori puskesmas. Ketiga, jumlah dan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di setiap puskesmas di kota Bandar Lampung. Dan yang keempat, pencarian lokasi puskesmas di setiap kecamatan dan petunjuk arah. Perumusan masalah dari penelitian ini, bagaimanakah membangun sistem informasi geografis dalam pencarian puskesmas di kota Bandar Lampung berbasis web. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, membangun sistem informasi geografis dalam pencarian puskesmas di Bandar Lampung berbasis web. Dan yang kedua, menghasilkan sistem informasi geografis puskesmas di Bandar Lampung berbasis web. Manfaat dari penelitian ini sendiri yang pertama, terciptanya sistem informasi geografis puskesmas di kota Bandar Lampung berbasis web, yang akan memudahkan masyarakat khususnya kota Bandar Lampung. Dan yang kedua, kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam mengakses informasi puskesmas di Bandar Lampung. Memasuki bab kedua yaitu landasan teori. Dalam pembuatan sistem informasi geografis puskesmas ini, penulis akan menjelaskan beberapa materi mengenai definisi sistem informasi geografis. Nanti di sini akan kita bahas satu-satu apa itu pengertian dari sistem, apa itu pengertian dari informasi, dan apa itu pengertian dari GIS. Sistem adalah suatu kumpulan dari beberapa komponen yang diatur menurut suatu tata cara tertentu yang saling berhubungan dan memiliki suatu tujuan tertentu sehingga dapat berfungsi secara efektif. Informasi adalah suatu kumpulan data yang sudah mengalami pemrosesan sehingga mempunyai arti yang dapat digunakan untuk suatu keperluan di mana di dalamnya memiliki hubungan referensi antar daerah. Sedangkan geografis ini sendiri adalah hubungan spesial antara satu unsur dengan posisinya di permukaan bumi yang mengacu pada suatu referensi tertentu.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi geografis ini merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisa, dan menghasilkan data yang bereferensi spesial untuk mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan konsep dasar SIG ini sendiri yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan, mengelola data, dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data. Sistem informasi geografis ini, dia juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memetakan letak, memetakan kuantitas, dan memetakan kerapatan atau densitas. Di sini kami juga menggunakan beberapa teori pendukung seperti peta, Google Maps, HTML, Adobe XMPP, dan MySQL. Ada dua teknik pengumpulan data dari penelitian ini. Yang pertama, pengamatan atau observasi, dan yang kedua, studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode pengembangan sistem Extreme Programming. Menurut Pressman 2009, Extreme Programming atau XP merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan peneliti menggunakan sistem ini tersebut karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan seperti planning, desain, coding, dan testing. Sedangkan alat perancangan sistem yang digunakan yaitu UML atau Unified Modeling Language, yaitu metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software berorientasi objek. UML ini sendiri tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemrograman saja, namun juga dapat langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman, seperti Java, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah objek orientasi database. Nah, jadi di sini dapat kalian lihat untuk rancangan use case diagramnya. Kelas diagram. Untuk rancangan input, ada beberapa inputan seperti data lokasi, data puskesmas, data login, dan data password. Untuk activity diagramnya, yaitu dia ada rancangan input lokasi, rancangan activity input informasi, rancangan activity input puskesmas, dan rancangan activity input masyarakat. Sedangkan rancangan outputnya sendiri yaitu rancangan peta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.